Matahari terbit. Jepang sebelum Perang Dunia I. Jepang adalah negara yang mengalami transformasi cepat di awal abad ke-20. Setelah berabad-abad terisolasi, Jepang muncul sebagai kekuatan industri modern. Ini sebagian besar berkat restorasi Meiji, periode modernisasi dan reformasi intensif yang dimulai pada tahun 1868. Restorasi Meiji membuat Jepang mengadopsi teknologi dan praktik militer barat. Jepang bersemangat untuk membuktikan dirinya di panggung dunia. Jepang juga memulai jalur ekspansi kekaisaran. Kemenangan dalam Perang Sino-Jepang dari tahun 1994 hingga 1905 dan Perang Rusia-Jepang dari tahun 1904 hingga 1905 telah memastikan dominasinya di Asia Timur. Jepang menguasai Korea dan Taiwan. Jepang juga mendapatkan pengaruh di Manchuria, wilayah yang kaya akan sumber daya. Kemenangan ini memicu ambisi Jepang untuk menjadi pemain utama dalam politik global. Namun, kebangkitan Jepang bukannya tanpa tantangan. Kekuatan Barat memandang pengaruh Jepang yang semakin besar dengan curiga. Mereka memberlakukan perjanjian yang tidak adil terhadap Jepang, yang membatasi kedaulatan ekonomi dan politiknya. Hal ini memicu kebencian di Jepang, yang berusaha untuk menegaskan kemerdekaannya dan mengamankan tempatnya di antara kekuatan besar dunia. Pecahnya Perang Dunia Tayu pada tahun 1914 memberi Jepang kesempatan untuk melakukan hal itu. Bergabung dalam pertempuran, Jepang memasuki Perang Besar. Perang Dunia III dimulai di Eropa pada Agustus 1914. Dimulai dengan pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria. Pembunuhan itu memicu reaksi berantai yang dengan cepat menjerumuskan Eropa ke dalam perang. Jepang awalnya tetap netral. Namun, Jepang melihat peluang untuk memajukan kepentingannya sendiri. Jepang memiliki perjanjian dengan Britania Raya, aliansi Anglo-Jepang, yang ditandatangani pada tahun 1902. Perjanjian ini terutama ditujukan untuk melawan pengaruh Rusia di Asia. Meskipun perjanjian itu tidak mewajibkan Jepang untuk memasuki perang, perjanjian itu memberikan celah strategis. Jepang melihat peluang untuk mengamankan posisinya di Asia dan mendapatkan pengakuan sebagai kekuatan dunia dengan memihak sekutu. Pada 23 Agustus 1915, Jepang menyatakan perang terhadap Jerman. Keputusan untuk memasuki perang didorong oleh kombinasi beberapa faktor. Ini termasuk pertimbangan strategis, peluang ekonomi, dan keinginan untuk prestis internasional. Masuknya Jepang ke dalam perang akan memiliki konsekuensi yang signifikan, baik untuk konflik itu sendiri maupun untuk masa depan Jepang. Bersekutu dengan Barat, Jepang, dan Sekutu. Keputusan Jepang untuk bergabung dengan Sekutu dimotivasi oleh pertimbangan strategis. Aliansi Anglo-Jepang yang ditandatangani pada tahun 1902 telah memperkuat hubungan antara Jepang dan Britania Raya. Aliansi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Asia dan melawan pengaruh Rusia. Dengan pecahnya Perang Dunia II, Jepang melihat peluang untuk memperkuat aliansi ini dan memajukan kepentingannya di kawasan tersebut. Bergabung dengan pihak Sekutu menawarkan beberapa keuntungan bagi Jepang. Ini memungkinkan Jepang untuk merebut wilayah kekuasaan Jerman di Asia, seperti pelabuhan Tsingtao di Cina. Ini juga memberi Jepang tempat di meja perundingan dengan kekuatan-kekuatan besar Barat. Ini memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam membentuk tatanan pasca perang. Namun, aliansi ini bukannya tanpa kerumitan. Ambisi Jepang di Asia terkadang berbenturan dengan kepentingan kekuatan sekutu lainnya. Misalnya, 21 tuntutan Jepang kepada Cina pada tahun 1916 yang berusaha untuk memperluas pengaruh Jepang di Cina mendapat perlawanan dari Amerika Serikat dan Britania Raya. Terlepas dari ketegangan ini, aliansi dengan Barat tetap menjadi landasan strategi perang Jepang. Manuver strategis kampanye militer Jepang. Strategi militer Jepang selama Perang Dunia Selatan berfokus pada mengamankan kepentingannya di Asia dan Pasifik. Target utamanya adalah kepemilikan Jerman di wilayah tersebut. Ini termasuk wilayah Teluk Kiaochou yang disewa, yang mencakup pelabuhan Tsingtao, yang penting secara strategis di Cina. Jepang melancarkan pengepungan Tsingtao pada bulan September 1914. Pengepungan tersebut melibatkan serangan gabungan Angkatan Laut dan Darat di benteng Jerman. Pasukan Jepang dibantu oleh kontingen kecil Inggris. Pengepungan berlangsung selama 2 bulan. Berakhir dengan penyerahan Jerman pada 7 November 1919. Penaklukan Tsingtao merupakan kemenangan penting bagi Jepang.
Ini menunjukkan kemampuan militer negara itu dan memperkuat posisinya di Cina. Selain pengepungan Tsingtao, Jepang juga berperan dalam mengejar pasukan Angkatan Laut Jerman di Samudra Pasifik. Kapal perang Jepang berpatroli di jalur pelayaran. Mereka menangkap atau menenggelamkan beberapa kapal Jerman. Operasi Angkatan Laut Jepang membantu mengamankan rute pelayaran sekutu dan berkontribusi pada upaya perang secara keseluruhan di Pasifik. Bagian 5. Tsingtao dan selanjutnya, kontribusi utama Jepang. Kontribusi Jepang pada Perang Dunia meluas melampaui penaklukan Tsingtao. Angkatan Laut Jepang memainkan peran penting dalam mengawal kapal sekutu di Laut Mediterania. Ini membantu melindungi jalur pasokan vital dari serangan kapal selam Jerman. Jepang memberikan pinjaman dan amunisi kepada sekutu. Bantuan keuangan dan material ini terbukti berharga bagi upaya perang sekutu, terutama bagi Rusia yang sedang berjuang di front timur. Kontribusi masa perang Jepang, meskipun terutama berfokus pada Asia dan Pasifik, memiliki dampak global. Mereka membantu mengamankan kemenangan sekutu dan membentuk dunia pasca perang. Bagian 6. Kekuatan baru Asia. Kebangkitan geopolitik Jepang. Perang Dunia II memiliki dampak yang besar pada posisi geopolitik Jepang. Perang tersebut memberikan kesempatan bagi Jepang untuk memperluas pengaruhnya di Asia dan di panggung dunia. Dengan kekuatan-kekuatan besar Eropa sibuk dengan konflik di Eropa, Jepang mampu menegaskan dirinya dengan lebih kuat di kawasan ini. Perebutan Jepang atas wilayah kekuasaan Jerman di Cina dan Pasifik memperkuat kepemilikan teritorialnya. Kontribusi masa perangnya membuatnya mendapatkan tempat di meja perundingan pasca perang. Jepang berpartisipasi dalam Konferensi Perdamaian Paris pada tahun 1919. Jepang diakui sebagai salah satu dari 5 kekuatan besar, bersama dengan Britania Raya, Prancis, Amerika Serikat, dan Italia. Pengakuan baru sebagai kekuatan utama ini memicu ambisi Jepang untuk pengaruh regional dan global yang lebih besar. Namun, hal itu juga menyebabkan meningkatnya ketegangan dengan kekuatan lain, terutama Amerika Serikat, yang memandang kekuatan Jepang yang semakin besar dengan curiga. Sora, bagian 7, benih perubahan, dampak pada militer Jepang. Perang Dunia II memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan militer Jepang. Perang tersebut memberikan pengalaman berharga bagi pasukan Jepang. Mereka mampu menguji kemampuan mereka melawan kekuatan besar Eropa. Pelajaran yang dipetik selama perang akan membentuk pemikiran dan perencanaan militer Jepang dalam beberapa dekade berikutnya. Salah satu pelajaran penting yang dipetik adalah pentingnya kekuatan Angkatan Laut. Angkatan Laut Jepang telah memainkan peran penting dalam perang, baik di Pasifik maupun di Mediterania. Hal ini memperkuat keyakinan di antara para pemimpin Jepang bahwa Angkatan Laut yang kuat sangat penting bagi keamanan nasional dan untuk mencapai ambisi regional dan global Jepang. Perang juga menyoroti perlunya militer modern yang terindustrialisasi. Pengalaman Jepang dalam Perang Dunia A menggarisbawahi pentingnya kapasitas industri, inovasi teknologi, dan kemampuan logistik dalam peperangan modern. Hal ini menyebabkan penekanan baru pada modernisasi militer dan pembangunan industri pada tahun-tahun pasca perang. Bagian 8, di luar medan perang, warisan perang bagi Jepang. Perang Dunia A memiliki dampak yang besar pada masyarakat dan ekonomi Jepang. Perang menyebabkan lonjakan produksi industri untuk memenuhi tuntutan militer. Hal ini mendorong ekonomi Jepang dan menyebabkan pertumbuhan yang cepat di industri-industri tertentu. Namun, hal itu juga menyebabkan inflasi dan ketidaksetaraan sosial. Perang juga berdampak jangka panjang pada lanskap sosial dan politik Jepang. Ini berkontribusi pada munculnya nasionalisme dan militerisme. Perang menciptakan generasi Jepang yang telah mengalami kejayaan kemenangan militer dan yang semakin tegas di panggung dunia. Namun, perang juga memperlihatkan kerentanan dalam masyarakat Jepang. Ketergantungan pada perdagangan luar negeri membuat Jepang rentan terhadap gangguan dalam pengiriman global. Kerentanan ini memicu keinginan Jepang untuk swasembada dan pengejarannya akan bahan mentah dan sumber daya di bagian lain Asia. Bagian 9. Kesimpulan. Batu loncatan ke masa depan. Perang Dunia I adalah peristiwa penting dalam sejarah Jepang. Ini menandai kemunculan Jepang sebagai kekuatan utama di panggung dunia. Perang juga berdampak besar pada militer, ekonomi, dan masyarakat Jepang.
Ini mengatur panggung bagi kebijakan luar negeri Jepang yang lebih tegas dalam beberapa dekade berikutnya. Pelajaran yang dipetik selama perang, baik dalam hal strategi militer maupun ambisi nasional, akan membentuk arah Jepang pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia II. Pengalaman Jepang dalam Perang Dunia II adalah pedang bermata dua. Ini membawa pengakuan dan penghargaan, tetapi juga memicu ambisi dan kecemasan yang akan memiliki konsekuensi yang luas. Memahami peran Jepang dalam Perang Dunia II sangat penting untuk memahami jalur kompleks yang akan diambil bangsa ini di abad ke-20.